Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Darasa Riana, NIM 2211100003210. Di sini saya akan membahas materi mengenai penanganan bahan baku dan pemeliharaan fasilitas. Sebelum itu, nanti saya akan menampilkan PowerPoint yang membahas mengenai pemeliharaan fasilitas dan penanganan bahan baku. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas mengenai penanganan bahan dan pemeliharaan fasilitas. Pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tanpa pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Penyimpanan merupakan salah satu hal penting yang berperan di dalam menjaga mutu produk. Selanjutnya yaitu penanganan bahan baku. Dalam proses produksi, proses penanganan bahan baku memiliki peranan yang sangat penting, di mana proses ini meliputi proses penerimaan bahan baku, pengecekan bahan baku, penyimpanan bahan baku sebelum diproses di lantai produksi, dan pengiriman bahan baku ke lantai produksi. Selanjutnya yaitu tujuan penanganan bahan baku. Penanganan yang dipegang oleh proses penanganan bahan baku dalam proses produksi adalah menjamin mutu atau kualitas bahan baku, volume atau kuantitas bahan baku, dan menyediakan bahan baku tepat waktu sesuai dengan permintaan bagian produksi. Jika kuantitas, kualitas, dan waktu pengiriman bahan baku tidak dapat mengganggu proses produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses penanganan bahan baku harus benar-benar diperhatikan oleh sebuah perusahaan untuk menjaga kelangsungan proses produksi berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu prinsip penanganan bahan baku. Prinsip penanganan bahan baku ini saya ambil 6. Yang pertama yaitu efisiensi. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien. Yang kedua yaitu efektif. Hal ini dapat diukur dari seberapa jauh barang atau jasa yang diperoleh dari pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu transparan. Proses ini meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi, barang baku, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang keempat, terbuka. Menjadikan pengadaan barang baku dapat diikuti oleh semua penyedia barang baku dengan kriteria yang sudah terpenuhi dan mendukungnya. Yang kelima yaitu bersaing. Menjadikan proses pengadaan barang baku menciptakan iklim persaingan sehat di antara penyedia barang baku. Yang keenam yaitu adil. Memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyediaan barang baku yang terkait tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya. Selanjutnya yaitu pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Banyak sekali peralatan-peralatan penanganan bahan baku yang ditunjukkan untuk berbagai kebutuhan proses, sehingga kita perlu memilih peralatan mana yang paling cocok untuk kebutuhan penanganan bahan baku. Pemilihan peralatan penanganan bahan baku merupakan keputusan penting karena akan mempengaruhi biaya dan efisiensi pada sistem penanganan bahan baku itu sendiri. Selanjutnya yaitu evaluasi sistem penanganan bahan baku. Bahan baku merupakan kebutuhan yang sangat penting dan harus terpenuhi untuk kelancaran proses produksi. Bila kekurangan bahan baku akan berakibat terhentinya proses produksi yang disebabkan habisnya bahan baku untuk diproses. Akan tetapi, jika persediaan bahan baku terlalu besar, dapat mengakibatkan tingginya biaya untuk menyimpan dan memelihara bahan baku tersebut. Di samping itu, jika ditinjau dari segi finansial, merupakan hal yang tidak efektif karena terlalu besarnya modal yang menganggur dan tidak berputar. Agar tetapi dapat bertahan dalam situasi persaingan pasar yang begitu ketat, perusahaan perlu melakukan pencetakan biaya produksi dan penghematan biaya produksi serta penghematan biaya untuk pembelian bahan baku.
Selanjutnya yaitu kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. Perawatan di suatu industri merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses produksi yang mempunyai daya saing di pasaran. Produk yang dibuat industri harus mempunyai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kualitas baik, yang kedua yaitu harga pantas, yang ketiga yaitu diserahkan ke konsumen dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, proses produksi harus didukung oleh peralatan yang siap bekerja setiap saat dan handal. Untuk mencapai hal itu, maka peralatan-peralatan penunjang proses produksi ini harus selalu dilakukan perawatan yang teratur dan terencana. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah kasus berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas, lalu analisis dan cari solusinya. Di sini saya membahas permasalahan mengenai sampah dan solusinya. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. Selain itu, eksploitasi lingkungan adalah menjadi isu yang berkaitan dengan pengurusan terutama sekitar kota. Oleh sebab itu, banyak negara besar melakukan incineration atau pembakaran yang menjadi alternatif dalam pembuangan sampah. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi untuk proses ini adalah biaya pembakaran lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan akhir. Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Alternatif pengelolaan sampah. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengelolaan. Bukan merupakan alternatif yang sesuai karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan, alternatif tersebut harus bisa mengenai semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada 3 asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan 3 prinsip-prinsip baru. Daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat, minimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk mempermudah proses daur ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan sampah dan solusinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.